Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku mau nge-review salah satu produk terbarunya Maybelline, yaitu adalah Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Nah, kalau nggak salah sebelumnya aku pernah mention juga di video YouTube aku kalau aku tuh suka sama Maybelline Fit Me yang compact powder ini. Karena meskipun dia cuma compact powder, tapi dia tuh covernya oke banget. Terus dia juga udah ada SPF-nya, bisa menyamarkan pori-pori juga dan bikin kayak makeup kita tuh kayak lebih halus dan flawless gitu. Dan karena sekarang Maybelline ngeluarin versi powder foundationnya, otomatis dari segi formula ini pasti bakal lebih oke. Jadi kali ini aku mau nge-review dan juga nyobain selama beberapa jam kayak tes uji ketahanan gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari klaimnya, di sini tuh dia 24 jam oil control, dan karena aku tuh nggak pakai makeup selama 24 jam, nggak tahu deh, mungkin kalian ada yang pakai makeup selama 24 jam. Jadi aku mau coba sekitar beberapa jam ke depan aja untuk ngetes ketahanannya. And ya, sekarang kita langsung aja ke reviewnya. Oke, yang pertama di sini aku mau bahas packagingnya dulu. Jadi untuk dari segi packaging, kalau misalkan mau dibandingin sama Fit Me yang compact powder, ini beda banget. Kalau ini kan kayak yaudah bulat kayak compact powder biasanya. Kalau ini tuh dia bentuknya kotak. Dan untuk materialnya pun beda. Kalau yang Fit Me ini tuh dia dari plastik, jadi kayak pas dipegang kelihatan oh ini harganya murah gitu. Karena kalau nggak salah ini kayak sekitar 50 ribuan, sedangkan yang ini karena dia materialnya kayak dari mika gitu kalau nggak salah, jadi pas dipegang tuh kelihatan kalau ini tuh produk mahal. Dan emang sih harganya yang ini tuh lebih mahal dibanding yang si compact powdernya. Tapi kalau misalnya untuk warna, ini masih sama kayak khas Maybelline Fit Me, warnanya hitam dan hijau Tosca gitu. Di bagian depan dia dominan hitam dan di bagian belakangnya dia dominan warna Tosca. Dan yang aku suka kalau misalkan kita buka produknya, ini tuh di dalamnya ada kaca yang lumayan besar. Ini bukan lumayan lagi sih, ini cukup besar untuk kita dandan, jadi kayak puas gitu ngacanya. Dan aku juga sukanya dia tuh bagian sponge sama bedaknya tuh dipisah gitu, jadinya lebih higienis. Terus selain itu juga di belakang tempat sponsnya itu ada kayak bolong-bolong gitu untuk sirkulasi udara. Jadi si spons yang di dalamnya tuh nggak akan bau dan nggak akan cepet berjamur. Karena kalau misalkan packaging yang kayak gini, kan di dalamnya tuh dia kayak numpuk gitu ya. Dia tuh si sponsnya ditaruh di atas bedaknya, jadinya tuh sponsnya tuh bakal jadi cepet kotor. Terus kalau misalkan kalian basahin si sponsnya terus ditaruh lagi di sini, nanti bakal cepet berjamur. Nah, untuk sponsnya kalau yang compact powder itu kan dia warnanya putih dan bulat. Kalau yang powder foundation dia bentuknya hitam dan dia ukurannya lebih kecil. Cuma kalau untuk lembut dan squishy-nya ini sama aja, dan pas dipakai ngeaplikasiin pun ini sama-sama enakeun gitu ya. Lanjut ke tekstur, aku juga suka banget sama teksturnya karena dia itu powdery banget dan creamy banget. Ini kayaknya powder foundation tercreamy yang pernah aku pakai. Nah, untuk shades, jadi dia itu ada 6 shades atau 6 warna, dan ke-6-nya tuh cocok banget digunakan di kulit Asia. Dan untuk formulanya sendiri, yaitu ada Japanese Volcanic Mineral Formula yang bikin si hasil akhirnya tuh tahan sampai dengan 24 jam. Dan itu juga dia ada SPF-nya 44 dan PA++++, plusnya ada 4. Jadi dia ada ekstra perlindungan gitu untuk sinar matahari atau sinar UV. Dan kalau misalnya kita lihat dari klaimnya, jadi klaimnya itu dia high coverage tapi masih natural matte look. Terus dia juga ada water resistant technology dan dia juga aman digunakan di kulit sensitif. Nah, untuk klaim yang high coverage tapi masih natural matte look, aku bakal coba buktiin sekarang apakah dia bener-bener high cover tapi masih natural. Karena kebetulan aku juga ini lagi ada bekas jerawat yang lumayan kentara banget ya, kelihatan banget tuh. Jadi nanti kita bakal lihat apakah dia bisa nutupin noda bekas jerawat ini tanpa foundation dan tanpa concealer, karena aku bakal pakai si bedaknya aja. And ya, sekarang kita langsung aja cobain. Oke, ini aku udah ngezoom muka aku dan di sini kelihatan jelas banget ya, kayak dosa-dosa di muka aku tuh banyak banget. Ini pertama ada bekas-bekas jerawat, terus di sini juga ada flek-flek hitam dan mata panda pastinya. Ini mukanya belum aku kasih apa-apa, jadi tadi aku kasih skincare aja, dan skincare-nya aku stop di moisturizer, jadi aku nggak pakai primer sama sekali. Dan kali ini aku mau pakai yang nomor 128. Oke, dan sekarang aku mau coba tutupin bekas jerawatnya pakai segini nih. Aku ngambilnya segini.
Oke guys, kalian di sini bisa lihat before afternya. Ini before dan ini after. Ini tanpa aku pakein primer dan juga concealer, hasilnya sebagus ini, se-flawless ini, dan se-poreless ini. Di bagian bekas jerawatnya juga ini ketutup banget. Jadi hasilnya ini benar-benar high coverage, tapi masih natural dan nggak kelihatan dempul sama sekali. Dan sekarang aku mau coba pakein di yang sebelahnya lagi. Oke guys, jadi ini dia hasilnya setelah aku pakai di seluruh muka aku. Dan aku suka karena dia covernya oke banget. Terus dia juga bikin kulit aku jadi halus dan dia tuh ringan di kulit ya. Nah kalau misalkan kalian salfok sama bulu mata aku, ini aku cuma pakai maskara aja. Ini maskaranya dari Maybelline juga yang The False Lash Lift. Terus untuk lipstiknya aku juga pakai dari Maybelline. Ini yang Super Stay Matte Ink. Yang dua ini nanti detail produknya bakal aku taruh di description box. Oke, nah sekarang saatnya uji ketahanan. Jadi nanti aku bakal update lagi setelah beberapa jam ke depan. BTW sekarang jam 12.17 dan nanti aku bakal balik lagi setelah mungkin 3-5 jam ke depan. Oke guys, jadi sekarang udah jam 6:13. Tuh, tadi kalau nggak salah kita mulai jam 12.17, jadi kurang lebih 6 jaman. Dan sekarang kondisi muka aku kayak gini. Ini aku bakal zoom biar kalian bisa lihat dengan jelas. Oke guys, jadi ini adalah penampakan selama 6 jam aku pakai Fit Me Powder Foundation. Di bagian T-zone dan dagu ini agak lumayan berminyak, tapi dia masih oke dan nggak geser sama sekali. Terus semakin lama dia itu semakin ngeresep ke dalam kulit ya, dan hasilnya juga ini masih bagus, gak ada cracking bahkan di bagian mata ataupun di bagian smile line. Dan untuk lip cream dan juga maskaranya juga ini masih on fleek banget. Oke, jadi kesimpulannya Maybelline Fit Me Powder Foundation ini worth to buy banget. Minimal kalian harus punya satu shade karena ini bisa menghemat waktu dan menghemat uang juga. Karena kalian gak usah pakai primer ataupun concealer, dia bisa menutupi imperfection yang ada di wajah kita, kayak bekas jerawat atau mata panda, dengan hasil yang natural look kayak gini. Kecuali kalau misalkan kalian emang butuh sesuatu yang full cover. Nah untuk lip matte-nya ini masih utuh, aku nggak touch up sama sekali. Jadi tadi aku pakai Maybelline Super Stay Matte Ink yang dua ini. Dan ini adalah salah satu lip cream atau lip matte terlong lasting yang pernah aku pakai. Karena kalau misalkan nggak dibersihin pakai oil cleanser atau cleansing balm, ini tuh nggak akan hilang meskipun kalian makan bakso, makan mie ayam, makan gorengan, dia tuh bakal awet banget. Dan untuk maskaranya juga ini masih on fleek banget. Padahal bulu mata aku tuh tipis dan juga pendek, tapi ini kelihatan banget kayak dia tuh hidup gitu ya. Emang ya maskaranya Maybelline yang The False Lash Lift ini tuh emang udah paling juara gitu. Dan aku suka banget sama ini. Dan ya, kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Habis itu subscribe dan nyalain juga notification bell-nya supaya nanti nggak ketinggalan video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!